Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini kita akan belajar online. Tetapi sebelum belajar online kita harus menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu cuci tangan, kemudian memakai hand sanitizer, kemudian ketika keluar rumah kita harus memakai masker. Baik, kita simak video berikut. Di subbab ini ada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang Rasulullah SAW yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga seorang pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembinaan di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah antara lain sebagai berikut. Pembinaan bidang agama. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Nabi Muhammad SAW membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan dakwah, pengajaran agama, kemudian bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW pertama di Madinah adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib atau Madinah adalah untuk berdakwah. Untuk itu, sesampainya di Yastrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kegiatan ini pula dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Pembinaan bidang sosial. Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan muhajirin dalam satu tempat. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial. Kemudian yang keempat, melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Pembinaan bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerja sama antara satu sama lain. Kemudian, pembinaan bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah SAW membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjian antara lain adalah: 1. Mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing. 2. Wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. 3. Wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. 4. Wajib menghormati kota Madinah. 5. Jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang terakhir, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal dalam kota Madinah atau yang di luar kota Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah SAW juga telah menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Dengan upaya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan bermasyarakat taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Bagaimana? Mudah kan belajar sejarah kebudayaan Islam?
Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.